Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika ibadah selesai Ramadan jadi turun menandakan Ramadannya tidak berhasil atau tidak diterima? Bagaimana cara menjaga semangat istiqomah di luar Ramadan? Situasinya jadi lebih sulit. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, kalau keimanan kita menurun pasca Ramadan, apakah itu tanda bahwa Ramadan kita tidak berhasil? Ya, itu pertanyaannya. Begini, teman-teman sekalian, prinsipnya yang namanya iman itu nggak ada yang naik terus, itu nggak ada. Prinsipnya itu fluktuatif. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Itu sudah law of nature-nya. Itu sudah hukum alamnya. Itu sudah tabiatnya. Naik, turun. Ya. Ketika Ramadan naik, ya boleh jadi banyak pengkondisian. Sekarang menurun, nah mungkin pengkondisiannya nggak sedahsyat Ramadan. Yang penting, turunnya dibarengi dengan naik. Jadi kalau turun 2, naik 4. Turun 3, naik 8. Nah itu yang disebut dengan fluktuatif progresif. Nah itu tentu tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah naik 2, turun 4. Naik 3, turun 7, ya. Naik 5, turun 12. Nah itu namanya fluktuatif degradatif. Nah itu yang tidak boleh. Berarti kita kudu berjuang bagaimana semangat ibadah kita sekalipun turun, besok naik lebih bagus lagi. Kalau semangat Ramadan kita turun, apakah Ramadan kita tidak berhasil? Tidak juga kita katakan tidak berhasil. Kalau penurunannya merupakan tenaga untuk naik, gitu loh, ya. Jadi masalah berhasil dan tidak hanya Allah yang tahu. Namun ketika iman kita turun, jadikan itu motivasi untuk naik, gitu. Kalau tadi malam kita tidak tahajud, padahal Ramadan mah asa nggak pernah absen ya. Sholat tarawih itu asa nggak absen. Kenapa sekarang tahajud absen ya? Biasanya mah waktu Ramadan paling lambat bangun 3:30. Sekarang kok balik lagi ke awal ya, pas adzan subuh. Nah yuk berjuang lagi. Jadi suatu yang sudah dibiasakan baik di bulan Ramadan itu jangan ditinggalkan. Kan di bulan Ramadan ada kebiasaan baik. Bangun jam 3 atau 3:30. Lambat-lambatnya jam 4. Ya. Rata-rata itu orang jam 3 udah bangun. Tapi pas sekarang balik lagi ke 4:30 ya. Nah ini sayang. 1 bulan tubuh kita sudah dibiasakan dengan bangun jam 3. Dengan bangun jam 3:30. Kenapa kita harus rusak lagi? Yuk balikin lagi nih. Mumpung baru 7 hari berlalu dari Ramadan, istiqomahkan lagi, paksakan lagi, bangun jam 3:30, tahajud. Insya Allah dengan setengah jam juga cukup tahajud itu. Ya kalau teman-teman bacaannya suratnya panjang-panjang, coba dari jam 3. Ya, dari jam 3 itu kan leluasa sampai jam 4. Dari jam 4 sampai 4:30, ya kita bisa baca Quran, bisa zikir, bisa wirid, bisa istighfar. Itu kan waktunya leluasa banget. Tapi ini butuh kesungguhan dari diri kita. Nah, kalau Anda bertanya, gimana supaya caranya istiqomah? Antara pasca Ramadan ini kita tetap istiqomah. Untuk istiqomah harus ada 3 yang harus kita lakukan. Ada 3 yang harus kita lakukan. 1, siram iman kita. 2, beri pupuk. 3, kendalikan hamanya. Itu mirip tanaman. Karena yang namanya semangat ibadah itu, kalau teman-teman lihat, sahabat-sahabat tercinta lihat di surat Ibrahim ayat 24, kan diumpamakan tanaman. Diumpamakan pohon. Alam taro kaifa doroballahu mathalan kalimatan thayyibatan. Tidakkah kau perhatikan Allah membuat perumpamaan? Nah, di situ menggunakan apa? Allah membuat perumpamaan. Iman itu kasyajaratin thayyibatin. Seperti pohon yang bagus. Seperti pohon
asluha tsabitun, akarnya menghunjam ke bumi, wa far'uha fis sama, daun dan rantingnya menjulang ke langit, memberikan keteduhan kepada sekitarnya, tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha. Dia memberikan buah setiap saat. Nah, jadi yang namanya ibadah, yang namanya iman, itu diumpamakan seperti pohon. Ini memberikan isyarat, kalau kita ingin istiqomah, perlakukan iman kita itu seperti kita memperlakukan pohon. Apa? Kasih air yang cukup, siram. Yaitu dengan apa? Dengan kajian-kajian agama. Nah, sekarang kita sedang melakukan siraman rohani. Siraman, disiram. Coba Anda lihat dalam surat Az-Zumar ayat 18. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Disiram, orang yang mendengarkan nasihat. Ya, apalagi kalau itu nasihatnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Karena orang yang imannya kokoh itu, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Orang-orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, lam yakhiru 'alaihim summa wa umyana. Mereka tidak tuli dan tidak buta. Apa maksud tidak tuli dan tidak buta? Mereka buka matanya, mereka buka telinganya untuk mendengarkan nasihat kebaikan. Yang kedua, pupuk dengan amal soleh. Jadi ibadah-ibadah kita ditingkatkan lagi. Apa? Dari mulai yang simple-simple, sholat rawatib, sholat duha, sholat syukrul wudu. Nah, termasuk juga ibadah yang dianjurkan di bulan Syawal, yaitu saum Syawal, saum Senin Kamis. Nah, itu namanya pupuk. Nah, terus yang ketiga apa? Kendalikan hamanya. Apa hamanya itu? Perbuatan maksiat. Coba Anda lihat di surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir anhum sayyi'atihim wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang aku larang, aku akan ampuni kesalahanmu dan aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Berarti apa? Kendalikan hama. Yaitu apa? Jauhi, hindari, tinggalkan dosa-dosa maksiat yang membuat Allah murka sama kita. Nah, itu cara istiqomah. Simple sekali. Kalau diomongin, apa? 1, pupuk dengan nasihat. Siram dengan nasihat. Pupuk dengan amal soleh. Kendalikan hamanya. Kendalikan agar kita menjauhi perbuatan dosa. Percaya ke saya, kita akan istiqomah. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab.